gangguan sistem saraf bisa bersifat sentral ya pada saraf kranial, tapi bisa juga pada saraf-saraf perifer. Sehingga nanti berbagai macam teknik yang dilakukan untuk mengetahui eh, apa gejala-gejala apa yang muncul dari tes-tes yang dilakukan itu yang apakah terkait dengan gangguan dari salah satu sistem saraf kranial. Misalnya kita tahu ada 12 saraf kranial dan kemudian juga ada saraf perifer Eh, yang itu bisa apa bisa menunjukkan dan mengindikasikan gangguan dan lesi pada sistem saraf yang mana yang terjadi. Tapi mungkin juga perlu diketahui bahwa pada gejala klinis tertentu itu juga tidak hanya disebabkan oleh karena gangguan ataupun abnormalitas dari sistem saraf. Jadi misalnya pada kasus ortopedik misalnya ya, ada fraktur ataupun ada apa dislokasio, maka tentu gait-nya itu juga akan berubah, akan berbeda, attitude-nya juga bisa berubah, posturnya juga bisa berubah, tapi bukan karena gangguan sistem saraf, tapi gangguan ortopedik yang terkait dengan apa sistem osifikasi. Sehingga kita tentu harus membedakan kira-kira bagaimana kita bisa memastikan bahwa gangguan-gangguan atau gejala klinis yang muncul itu memang terkait dengan gangguan sistem saraf, baik itu saraf kranial maupun saraf perifer. Sehingga nanti Permisi, kalian Prof. akan ya. Untuk slide-nya belum terlihat, Pak. Ya memang bukan, saya nggak pakai slide ini. Saya masih ngomong. Nanti Baik, Anda Prof. akan bisa melihat videonya. Jadi Anda nanti akan bisa melihat berbagai langkah pemeriksaan untuk mengetahui dan ngetes apakah misalnya itu terkait dengan gangguan dari nervus opticus, apa yang harus dilakukan, terkait dengan nervus olfaktorius apa yang dilakukan, okulomotor bagaimana, sampai dengan nanti pemeriksaan pada saraf-saraf kranial yang lain. Termasuk juga bagaimana kita bisa mengidentifikasi eh, gangguan-gangguan ataupun abnormalitas dari saraf perifer, misalnya dengan bisa melakukan tes-tes refleks ya. Jadi Anda akan nanti bisa mendengarkan, melihat bagaimana kita melakukan cutaneous trunki, bagaimana kita melakukan refleks patella, bagaimana kita ngetes refleks bicep dan seterusnya pada video ini. Jadi ini sebagai pengantar, ini saya setel lagi, silakan disaksikan. Sudah kelihatan ya, ya. Sudah, Prof. The neurological exam consists of 5 sections: gait and attitude, cranial nerve examination, placing and proprioception, spinal or appendicular reflexes, pain Permisi, Prof. sensation. Each Videonya tidak terlihat, Prof. Hanya suara saja yang keluar. Loh, kok bisa ya? Sebentar ya. Nggih, Prof. Belum kelihatan juga ya dia? Sudah, Prof. Insya Sudah Allah. ya? Nggih. will be visited in this video. Let's take a look at gait and attitude.
Magnum, 1.5-year-old cattle dog, is attentive, alert, responsive, is able to gait properly, has no ataxia, no dysmetria, no weakness or paresis, and is not paralyzed. Some examples of abnormal gait and attitude. This patient shows evidence of ataxia, being hunched up, and is definitely neurological. This patient has wobbler-like gait with short and choppy front gait with pelvic ataxia or wobbliness. This patient, a cat, has paraparesis with a tail that is flaccid. This cat shows evidence of obtundation and not being as responsive as a normal cat should be. Oke, saudara sekalian ya. Jadi kalau kita lihat tadi, maka sebetulnya pengamatan baik secara eh, jauh ya maupun pengamatan observasi jauh dan observasi dekat untuk mengetahui abnormalitas dari eh, sistem saraf hewan tersebut itu sangat penting. Tadi Anda bisa melihat bagaimana status mentasi dari hewan yang bisa apa bisa obtundation yang tidak merespon, lemas, kemudian juga letargi dan lain sebagainya, kemudian juga cara berjalan yang inkoordinasi ya, yang tidak terkoordinasi dengan baik, ataksia yang menunjukkan kekakuan dan tidak ada inkoordinasi, dan kemudian ini adalah contoh-contoh bahwa dengan pengamatan jauh kita bisa melihat eh, apa hal-hal yang terkait dengan manifestasi klinis tadi. Karena misalnya pada kondisi di mana hewan tersebut apa tidak bisa berjalan, misalnya tadi tetap bisa berjalan yang namanya paresis. Kalau sudah plegia atau paralisis ya berarti dia memang sudah diseret, sudah tidak berjalan sama sekali. Ya. Dan kan kalau dia tadi paresis atau paraparesis, dan itu nanti Anda akan bisa temukan eh, bukan hanya paraparesis tapi tetraparesis juga bisa. Jadi kegangguan dalam proses untuk bergerak walaupun dia masih bisa berjalan ya. Tapi kalau sudah paralisis atau sudah tetralisis, maka berarti sudah sama sekali dia tidak bisa digerakkan. Dan itu gejala-gejala itu umumnya terkait dengan gangguan inervasi atau gangguan sistem saraf. Walaupun mungkin pada kondisi yang terkait misalnya adanya apa fraktur, mungkin saja juga menimbulkan adanya para plegia ataupun paralisis. Tapi itu makanya harus dilakukan pemeriksaan ini. Nah, ini berikutnya ini adalah terkait dengan eh, alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan neurologis. The tools you need to complete the neurological exam include the following: a stethoscope, forceps, a pleximeter or reflex hammer, cotton balls, Q-tip, treats, and a pen light. Jadi saudara sekalian ini adalah alat-alat yang digunakan ya. Jadi kalau misalnya stetoskop tentu Anda untuk mengetahui kira-kira apa aspek-aspek yang bisa didengarkan ya. Kalau itu eh, pada pada respirasi sirkulasi mungkin jelas, tapi mungkin juga pada aspek-aspek yang lain yang menimbulkan bunyi-bunyi yang abnormal. Kemudian hemostat yang di atas itu terutama kalau kita ingin
lakukan tes terhadap nosicepsi terhadap rasa nyeri ya. Anda bisa rangsangan rasa nyeri, Anda bisa menggunakan itu. Kemudian peximeter itu eh, bisa digunakan langsung pada area di mana kita ini dengan hammer reflex. Jadi dia memang berupa palu itu, tapi bisa juga kemudian apa melalui perantara. Jadi perantara menggunakan plat ya, atau bisa menggunakan ibu jari kita eh, yang kita letakkan dan kemudian kita eh, pukulkan pada ibu jari kita. Dan ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada refleks yang timbul pada saat kita memberikan pukulan pada area tersebut. Kemudian juga cotton bud apa ya, bola kapas ya. Ini biasanya untuk mengetes kemampuan visi dari seekor hewan, kemudian juga cotton bud aplikator yang ini biasanya digunakan untuk me, mengetes refleks kornea. Jadi eh, dengan menggunakan cotton bud ini, apakah korneanya memberikan refleks atau tidak. Dan kemudian apa istilahnya makanan yang digunakan biasanya untuk ngetes eh, fungsi penciuman ya dari nervus olfactorius dari hewan tersebut. Dan ini penlight yang biasanya digunakan untuk mengukur eh, apa nervus optikusnya normal atau tidak, kemudian juga refleks pupil dan lain sebagainya. Ini peralatan-peralatan yang sering digunakan di dalam eh, melakukan pemeriksaan fisik pada sistem saraf. When it comes to pen lights, they are not all the same. One must consider the options. This pen light is a pen light you can buy from almost any distributor. It is easy, affordable, but does not shine very bright. This pen light is your cheap Ace Hardware or local hardware store purchase, very bright LED. This pen light is the one that I prefer. It is very bright, it is solid, and will last a very long time. The alternative, of course, is a transilluminator. Cranial nerves. The first thing before proceeding with cranial nerves is to take a look at the symmetry of the patient. Take a look at the nostrils. They must function symmetrically. Right and left must be equal. Ear position. Eyes. Globes must be in the same position. Pupils must be as open left and right. Muscle structure must be just as good on the left as the right. Olfactory nerve, cranial nerve 1. This is a difficult test to do, and it does not assess left from right. A treat is the easiest way to go about it. Place a treat in one hand. Allow the patient to settle in and settle down. The trick is to present both hands to the patient without the patient knowing where the treat went. In this case, this dog is easily distracted and does not really know which hand the treat is in. It can be important to let the patient smell the treat first, so it knows what it is looking for. Nah, saudara sekalian, jadi tadi itu adalah teknik untuk melakukan pemeriksaan pada organ penciumnya. Jadi pada nervus 1 atau olfactorius. Jadi Anda bisa me- apa ya me- membaukan dulu
misalnya dog food misalnya atau cat foodnya, dan kemudian diletakkan pada salah satu tangan, dan kemudian biasanya kalau dia sudah mengenal bau itu sebagai bau eh, makanannya atau camilannya dia, maka dia akan bisa memilih sisi yang mana dari tangan kita yang memegang apa bau dari makanan itu. Dan ini kalau dia bisa menentukan itu, artinya bahwa tidak ada abnormalitas pada nervus olfactorius. Cranial nerve 2, optic nerve, tracking response. This is a response. Vision is the afferent, and the response is either the eyes looking towards the object or the entire head turning towards the object. This response involves the colliculi in the midbrain and of course the motor cortex, with connection to either cranial nerve 3, 4, and 6 for eye movement, or the motor cortex to movement of the head and neck. A cotton ball is used as it does not make noise, nor does it have any scent. It is best to drop it from a place where the dog cannot see it coming. Optic nerve, cranial nerve 2, menace response. This is a learned response. It involves vision, cranial nerve 2, ends up being coordinated in the cerebellum, and the response is a blink of the eye or cranial nerve 7. You can use a pleximeter, you can use your finger, you can use your hand. Cranial nerve 2, optic nerve, also responsible for pupillary light reflex. We will shine a light in one eye and look for the pupils to constrict. It is best to start in a dark room or close the eyelids first. As one pupil constricts, the other one should also do so. This is the consensual response. Both eyes are tested equally. Both eyes should respond with direct stimulation and consensual. Let's take a look at this dog with a brightly lit room, still using our pen light. Close the eyelids, and as you open them, shine a light brightly. Some patients will not appreciate the brightness. Cranial nerve 2. Jadi untuk mengukur respon dari nervus opticus, saudara-saudara, mungkin ada yang penting di sini bahwa pada saat kita memberikan intensitas cahaya yang tinggi, jadi makanya kenapa ditutup, bahkan kalau misalnya kita membuka matanya, kita bisa memberikan sinar yang berbeda intensitas ya, atau dimatikan, dinyalakan. Nah, pada pupil yang mendapatkan sinar yang masuk, yang lebih ya, maka dia akan mengecil. Nah, respon pada sisi yang satunya itu walaupun dia tidak mendapatkan sinar, itu harusnya ada, sama. Dia juga harusnya mengecil. Itu yang dikenal dengan consensual response, dan itu menunjukkan bahwa nervus opticus ini berfungsi dengan normal. Jadi walaupun satu sisi dia mendapatkan sinar masuk yang tinggi yang menyebabkan pupil mengecil, maka secara konsensual pada sisi yang lain dari bola mata itu, pupil itu juga mengecil. Optic nerve visual placing. This test is best for cats or smaller dogs. Find a chair or table surface. Hold the cat in a position that is uncomfortable for the animal, and as you approach the table or the chair, the patient should place in anticipation of the surface. Switch hands,
switch leg. This can only be done on the thoracic limb. 4 and 6, oculomotor trochlear. Nah, saudara sekalian, kalau tadi terkait dengan blasting test tadi, itu mungkin akan lebih baik dilakukan sebelumnya dengan hewannya atau kucing atau anjing kecil ya biasanya yang diletakkan dengan meja itu dilatih untuk apa dilatih untuk meletakkan itu sebelumnya. Jadi pada proses yang baik, maka begitu dia melihat meja yang ada itu, maka otomatis kakinya itu akan berusaha menapak untuk melangkah ke meja tersebut. Ini yang dikenal dengan blessing test untuk mengetes apakah visinya itu masih bagus. And abducens are responsible for the physiological nystagmus or ability of the patient to move its eyes in any direction. Hold the head steadily and move the patient's head side to side. In the case of a cat or smaller dog, you can move the entire patient side to side facing you. Look at the sclera and look at the globe. There should be a slow phase delay to the opposite side of the motion and a rapid catch-up to the side of the motion. This is normal physiological nystagmus. It can be done up and down as well. Jadi tes yang tadi itu dilakukan untuk merangsang terjadinya nistagmus ya, yang memang diprovokasi. Artinya untuk mengetes apakah nervus oculomotornya, nervus tropialisnya maupun abdusennya itu normal. Sehingga kita bisa melihat bahwa pada saat kepalanya, jadi bola matanya di palpebranya dibuka, maka biasanya bola mata akan tetap melakukan center. Kalau dia diarahkan ke kanan, maka bola mata itu akan berusaha untuk ke kiri, sehingga dalam tanda petik dia akan nystagmus atau kero ya, karena memang dia untuk mempertahankan posisi baik itu diarahkan ke samping kiri maupun ke samping kanan maupun ke atas dan bawah. Jadi selalu berusaha untuk tetap center sehingga dia akan mengikuti dan mengalami nystagmus, dan ini menunjukkan nervus tadi 3, 4, dan 6 tadi itu dalam kondisi normal. Cranial nerve 5 and 7, trigeminal and facial, are looked at together. Must pay attention to the symmetry of the face. 7 is in charge of facial expression, 5 is in charge of sensation to the face, and as well motor to the muscles of mastication. The eyes should not be protruding more or less. The nostrils should be symmetric, the lips should be symmetric, the fissures of the eyes symmetric. Tap the medial canthus, look for a blink. Sensory is 5, motor is 7. Afferent is 5, efferent is 7. Some dogs will be slower on the lateral canthus. When they get older, if we look at a younger animal, as we will see in Magnum, the reflex can be much faster. What we call brisk. Jadi sekalian ini salah satu cara ngetes untuk karena memang merupakan kombinasi antara afference dan efference ya, antara nervus nomor 5 dengan nervus nomor 7. Jadi nervus trigeminus dan nervus facial, di mana keduanya ini berkombinasi pada hal-hal yang bersifat afference, yang misalnya rangsangan pada salah satu sisi yang kemudian nanti akan responnya dalam bentuk berkedip ataupun dalam bentuk refleks pada area palpebra dan sebagainya yang dilakukan oleh nervus facialis, itu akan
mengindikasikan adanya suatu keseimbangan, adanya suatu simetri, dan juga respon-respon pada titik-titik tertentu yang menunjukkan antara afference dari nervus nomor 5 dengan efferent nervus nomor 7 itu berlangsung secara harmonis, dan ini dilakukan juga untuk mengatas tadi refleks palpebral, refleks dari berkedip dan sebagainya. Cranial nerve 5 and 7, trigeminal and facial, we are looking at vibrissae. Sensory 5, tap the vibrissae, look for a blink. Efferent is 7, facial nerve. Pinching the lip can also lead to a wrinkle of the lip or pull up of the lip, reflecting 7 and its motor functions. You can also use a forceps. Be careful. Once you make the animal upset, it's difficult to continue your neurological exam. We can pinch the chin and look for the head being pulled up, assessing sensory 5 of the face. Cranial nerve 7 is also responsible for taste. Take a look at a piece of tongue between upper and lower jaw. Use a Q-tip with water as your baseline. Apply to the tongue, count the licks. Repeat with a bitter apple or spicy and see how many licks there are. Test both sides. Jadi untuk mengetes nervus facialis ini juga digunakan untuk istilahnya ngetes kemampuan untuk merasakan pada seekor anjing ya, apakah dengan rasa pedas atau garam dan sebagainya, tapi itu diberikan pada area pangkal dari area glutatasinya dari area lidahnya. Dan kita bisa melihat respon dari nervus facialisnya. Kalau dia normal, maka dia akan bisa merespon terhadap rasa yang diberikan. Cranial nerve 5 and 6, trigeminal and abducens. Ophthalmic branch of 5 is responsible for sensory to the cornea. As you touch it, the abducens or cranial nerve 6 will allow to retraction of the globe. You are holding the fissures open. You should not have a blink, but if you weren't, there would be 7, which causes the blink. Jadi Here's another example. Jadi mungkin tadi Anda harus melihat ya bahwa kalau respon berkedipnya itu adalah menunjukkan respon dari nervus facialisnya. Tapi respon terhadap cotton bud yang kita arahkan ke kornea, di mana biasanya korneanya itu akan sedikit tertarik ya, itu adalah menunjukkan respon dari nervus 5 dan 6. Jadi ada beberapa tes yang kita lakukan yang responnya bisa menunjukkan nervus 5 dan 6 ataupun juga yang 7 itu normal atau tidak. You may use a Q-tip or you may use your finger. Do not use a forceps or any sharp, hard object, which may be insulting to the cornea. Cranial nerve 8, vestibular cochlear positional strabismus. Placing the patient in various positions in your arms on the floor allows you to evaluate the globes for proper positioning.
Both eyes should face in the same direction and should not rotate to any deviation. There should be no involuntary movement of the eyes either. Cranial Nah, yang nerve 9 barusan and tadi 10 adalah tes untuk nervus 8 ya, vestibulocochlear. Jadi juga menimbulkan strabismus ya, sama seperti 3, 4, dan 6 tadi. Tapi yang ini adalah berdasarkan pada posisionalnya. Jadi hewannya ditidurkan, digulingkan, dan sebagainya, dan dia akan menunjukkan tanda-tanda strabismus yang memang tadi intinya adalah tetap mempertahankan orbital atau bola mata itu pada center. Nasopharyngeal and vagal are assessed with a gag and a swallow. Open the patient's mouth and stick your finger down the throat. They cannot bite you with a finger down the throat while they're gagging. You're assessing a gag response. You may also stimulate the throat and assess the swallow. As most of neurology, these are very subjective, so practice on normal animals. Ya, tadi sudah sekian itu untuk ngetes dari nervus 9 ya, nervus glossopharyngeal. Jadi terutama kaitannya dengan kemampuan hewan itu untuk menelan. Jadi kalau Anda memasukkan tangan Anda, biasanya kita seringkali apa, memasukkan kapsul itu ya, dengan cara meletakkan bibir atasnya di antara gigi supaya tidak digigit, dan kemudian kita bisa buka rahang bawahnya dan kita masukkan kapsulnya, maka dia akan menelan kalau kemudian nervus glossopharyngealnya itu memang normal. Jadi refleks menelannya juga normal. Hypoglossal tongue symmetry. As you open the patient's mouth, check on both sides and check for the tongue muscles to be even. You may go ahead and stimulate the nose with water, your finger, and cause a licking. During that time, you can assess the tongue symmetry and the tongue function. It is not common to see a hypoglossal nerve injury. But here's a great example of a tongue Saudara deviating sekalian, to one jadi side more pada than the other. pemeriksaan tadi yang terakhir yang terkait dengan hipoglossus ya, jadi nervus ke-12 itu terutama untuk melihat apakah lidah itu berfungsi dengan normal. Jadi eh, lidah yang mengarah ke satu sisi, miring ke kanan, miring ke kiri, atau tidak mampu untuk bergerak, maka menunjukkan bahwa nervus 12-nya atau nervus hipoglossusnya dia mengalami abnormalitas. The third part is proprioception. We are looking at conscious proprioception first and assessing placing. Meet Rowan, another cattle dog. We are going to support the body to avoid any unconscious proprioception or vestibular input. Do not lift the patient, support only. Take away vestibular input. Take a look at the carpi in this dog and the others, and pay attention the patient is not carried, but simply supported. We are not touching the toes as they will be reluctant to participate. Simply curling at the carpus, the paw under, allowing the dog to sense the position change and place. Protect your back at all times. For a medium to large sized dog, you must position yourself in such a way that your back is not doing the work, allowing your ankles to support you. Place your hand behind the dog between the thighs, over the pelvis. Again, avoid touching the nails. Gently place. At times, the patient will want to pull away, leading to a withdrawal reflex and not a placing response.
Here's an example of withdrawal. Be patient, take your time, and place. In a small dog, you can do so on a table, on a mat, or again, as I prefer to do so, stay on the floor. Support the patient, do not lift it, watch for the carpi, you will slide your hand gently down the leg, letting the dog know, or cat know, that you're going to be touching the feet. Again, avoid touching the digits or the nails, as they often become reluctant to participate. Curl the paw under, allowing the proprioception. Good support at the thorax, preventing any falling over, leaning over, loss of balance, and unconscious proprioception. This test is particularly important, period. It is very subjective and therefore must be done in repeated fashion with normal animals until you can assess your ability to perform this test appropriately. Have a good sense of what the patient's balance is, particularly important when you're assessing patients that have vestibular disease. Again, support the patient. You will see my hand being right under the belly in a small dog, but I have no pressure on the abdomen. As mentioned earlier, placing can be challenging. In a large dog, you will Jadi have to saudara sekalian, straddle jadi yourself over untuk the patient. bisa meriksa sistem apakah upper ataupun lower motor neuronnya itu ada kelainan atau tidak, dan maka dilakukan tes, classing test namanya, yang intinya adalah untuk melihat respon terhadap kondisi dari baik itu proprioseptifnya, afferensnya maupun motoriknya. Jadi kalau kemudian tadi yang dilakukan dengan cara meletakkan pangkal bagian dorsal dari paunya, dari telapaknya itu menyentuh ke lantai, maka dalam kondisi normal maka hewan itu akan berusaha mengembalikan telapak itu untuk meletakkan pada posisi sebenarnya, posisi naturalnya dia, dan itu bisa dilakukan pada setiap eh, setiap kakinya masing-masing untuk bisa melihat respon proprioseptif maupun juga motorik yang ada. Bend your knees slightly and be slightly more forward over the thorax. Place your hand comfortably either in front or behind the front legs. Slide down the leg, let the patient know you're coming. This is a great example of a patient not participating and not wanting to do the test. Patience is the key. Make sure you test all limbs. As we're moving to the pelvic end in this patient, realize that it's a larger dog and may easily pull you to the side. Again, support your elbow on your knee. Use your ankle to give the support.
And this is what can happen when a patient is not cooperating. This patient, thank goodness, is mostly playful, but it could be more severe. So be careful and protect yourself. They do not like their feet touched. In this case, I'm using my hand in front of the limbs, initially, to reassure the patient. As you can tell, he is far more cooperative. I am now sliding my hand between the thighs. This is Tommy who will show you, after getting a disc herniation and surgery, has a slight remnant of a left pelvic CP deficit. Ini contoh dari hewan yang tidak memiliki respon konsensual proprioceptif ya, saudara sekalian. Jadi Anda bisa melihat bahwa begitu posisi kakinya, ujung pada pawnya itu yang dorsalnya diletakkan di atas lantai, dia tidak merespon. Yang itu menunjukkan bahwa ada abnormalitas atau mungkin lesi pada aspek proprioceptif yang ada. Hmm. Proprioception is also assessed with hopping. This is used mostly when dogs are non-cooperative or in cats or smaller dogs. Simply lift one leg and push the patient towards the other leg. Lift one leg, Ini push sama towards juga the saudara other sekalian. leg. Jadi untuk mengetes proprioceptifnya, jadi kuncinya adalah bahwa satu tangan yang diletakkan di perut atau di dada atau di selangkangan dari hewan tersebut itu fungsinya hanya untuk menyangga, bukan untuk mengangkat ya. Dan kemudian pada hopping itu kaki yang dites itu di sama digeser pada samping, ke arah samping. Kalau dia normal responnya, maka dia akan melangkahkan kakinya ke samping sesuai postur yang dibutuhkan. Same thing in backhand. Pivot the dog on the front or backhand that is not being tested. I am not lifting the patient. Wheelbarrowing is rarely done, but can be of some value in patients, particularly in small dogs Ini or in wheelbarrowing juga cats. sama. Jadi kita bisa mengetes dengan mengangkat dua kaki depan ya, terus kemudian mendorong agar ke belakang supaya hewannya itu jalan. Ini adalah tes wheelbarrowing. Bisa juga dilakukan untuk kaki depan dengan mengangkat dua kaki belakangnya dan kemudian didorong ke depan. Hmm. Simply lifting one end, allow the patient to walk forward and backward on the opposite end. Hemi-walking and hemi-standing are also needed at times to assess slight weakness on one side versus the other. Simply lift the patient's right side and push towards the left, and then change. Repeat this a couple of times to ensure consistency. These tests are subjective. Do not lift the entire dog, Jadi kalau simply dari lift the wheelbarrowing limbs. itu adalah kedua kaki depan dan kedua kaki belakang yang masing-masing bergantian didorong dan ditarik ya. Tapi kalau yang hemi walking itu adalah satu sisi. Jadi dengan kita mengangkat satu sisi, sisi kiri kedua kaki depan belakang, kemudian kita dorong, maka kaki yang lainnya yang menapak itu akan menyesuaikan dengan dorongan itu agar posisi dan posturnya tetap normal.
Practice, once again, will allow you to assess normal from abnormal more readily. Note that in all cases, we have good footing and a great yoga mat. Extensor postural thrust is essential in cat. Lift the cat, put the feet down on the ground, and watch the cat replace the feet under. Here's a wheelbarrowing. Most cats do not coordinate or cooperate for neurological exam. Be patient and be creative. Here's tactile placing. Same thing as visual, this time with blocking vision. Remember that cats and small dogs are used to being carried and may not do the placing. You must put them in an uncomfortable situation. Come up to the chair, and there's tactile placing. There are 3 appendicular reflexes in each limb. Front legs have biceps reflex 5 to C8 musculocutaneous nerve. Biceps is a flexor, therefore we will put a leg in slight extension by placing a finger behind the elbow and wrapping another finger on the insertion of the biceps, feeling the tendon gently. This is not a full extension. Gently tap your finger, one nice brisk tap, and look for the contraction of the biceps or a slight extension of the digits. Jadi saudara sekalian ini untuk melakukan tes untuk apa ya, untuk refleks dari bicep. Jadi refleks bicep ini bisa dilakukan Anda dengan memegang dan meletakkan ibu jari di belakang dari distal humerus ya, dan kemudian ke ibu jari telunjuknya Anda itu diletakkan persis pada area dari insersio dari bicep ya, dan musculus bicep dari insersionya ini, dan kemudian di sini akan ada ekstensi atau tegangan dari musculus bicep itu yang Anda bisa eh, berikan dasar dengan menggunakan jari telunjuk Anda, dan Anda bisa memukul jari telunjuk Anda dengan peximeter ini, sehingga nanti akan ada respon, ada refleks berupa semacam kejutan gitu, kontraksi dari musculus bicep ya, dan juga adanya eh, ekstensi dari digit yang ada pada bagian dari ujung kaki depan yang Anda periksa. Ini adalah bicep reflex. There is a nice contraction of the biceps. The reflex can be done on the down leg as well, extending the elbow, using your fingers to extend the antebrachium. Feel the insertion of the biceps tendon, tap gently, look for contraction or look for digit extension. Triceps is C7, T1, some of T2. The triceps an extensor, therefore we will create a flexion. Use the antebrachium, flex the elbow, move the elbow forward, abduct a little bit. You're going to have to play with this reflex a few times to find out in each patient what is the ultimate. You can see a nice contraction in Rowan. Remember, do not make it too tight. Jadi kalau tricep bisa dilakukan di depannya dengan kita memfleksikan humerusnya ke depan ya, dan kemudian Anda bisa melihat pada bagian di mana dia tensinya ada, itu adalah tricep, yang Anda bisa melakukan pemukulan dengan menggunakan fleximeter tadi, dan kemudian akan ada kontraksi yang ditimbulkan sebagai refleks. Dan ini sebenarnya refleks-refleks baik bicep maupun triceps saudara sekalian itu mencerminkan apakah ada
lesi atau abnormalitas di daerah servikal atau di daerah pangkal vertebrae thorax, karena di situ adalah apa, nervus peripher ya, jadi daerah spinal, servikal dan ini, dan itu Anda bisa cek ada lesi atau tidak dengan menggunakan refleks bicep maupun tricep. So it won't respond. Withdrawal is a nociceptive reflex. You will pinch the toes and see the limbs come up. Pinching between the toes is also very helpful. Pelvic limbs, Jadi saudara also sekalian, untuk refleks nociceptik ya, jadi untuk menekan pada persepsi rasa nyeri, Anda bisa melakukan pada di sela-sela apa ya, di sela-sela paw, di sela-sela padnya itu adalah daerah yang relatif sensitif, sehingga hati-hati, bisa kita menggunakan cubitan biasa saja atau bisa juga menggunakan hemostat ya untuk menjepit itu, tapi bisa responnya bisa apa, eh, sporadis yang, karena ini sangat sensitif, jadi mungkin harus hati-hati supaya Anda tidak digigit ini untuk menganukan persepsi dari nociceptif ataupun rasa nyeri yang ada di daerah kaki depan. reflexes. Patellar reflex is the first one, L4 to L6, which is the femoral nerve. The femoral nerve creates an extension of the limb, therefore have the stifle in a semi-flexed position. Gently tap the tendon, patellar tendon on the bottom as well, should get a nice brisk extension of the limb. Jadi untuk refleks patella ini juga sama untuk mengetahui apakah ada abnormalitas pada area lumbal ya 5 dan 6, termasuk juga kemungkinan nervus femoralis yang mungkin saja mengalami lesi, sehingga kita bisa melihat ada tidaknya refleks patella. Acnemius reflex, L7 to S1, sciatic nerve. This is a flexor of the stifle extensor of the hock, so you will create the opposite motion. You will slightly extend the stifle, you will flex the hock to create the maximum tension on the insertion of the gastrocnemius. You will look for contraction of either the gastroc or the semimembranosus tendinosus. This reflex can be done on the upper and lower leg. Some dogs are reluctant and will consider that more of a withdrawal. Again, find the right position. Practice makes perfect. Ini untuk mengukur, melihat respon dari gastrocnemius reflex ya, saudara sekalian. Anda bisa mengidentifikasi karena area kaudal dari distal tibia ini, Anda bisa merasakan tensi dari insersi dari gastrocnemius yang bisa langsung Anda tes ya dengan memukul dengan fleximeter, dan begitu Anda pukul maka akan ada konstruksi pada area distalnya. You can do the down leg as well. The tail may be in your way, hold it out, get some help. Same thing here. The final reflex in the pelvic limbs is the withdrawal, sciatic nociception. You will go ahead and pinch the toes and look for a withdrawal. As you see in Rowan, there is no cross extensor, which is normal when the dog is laying down. Cutaneous trunci reflex is a lateral thoracic nerve, C8 to T1. You will pinch either side of the spine ahead of the ilium with your fingers or forceps. Both sides of the dog flank must contract. The lateral thoracic crosses over and therefore will communicate bilaterally.
to the lateral thoracic nerve, and then cutaneous Jadi bronchiectasis. tadi juga sama di kaki belakang kita juga bisa mengukur nociceptive refleksnya pada di antara pet ya di garis kaki belakang dan cutaneous refleks ini terutama untuk juga untuk melihat apakah nociceptif terhadap rasa nyeri itu bisa dirasakan karena ini terkait dengan kemungkinan adanya lesi pada area-area cervical maupun torak ya, dan itu bisa distimulasi dengan menggunakan hemostat ya, dan untuk melihat respon dan kontraksi yang ditimbulkan akibat hemostat yang kita berikan di situ. Contraction. Perineal reflex, very important, S1 to S3, touching or pinching perineally, touching the vulvar area, bulbourethral area, feel the tail tone. Again, this will take practice to know what normal is. In small dogs, you're going to have to modify at times. This is also applicable for cat. I can use my... Di perineal reflex pun Anda mungkin tidak perlu menggunakan hemostat ya untuk menstimulasi itu. Mungkin cukup dengan disentuh saja di daerah perinealnya, itu biasanya akan ada gerakan-gerakan dari sphincter aninya yang menunjukkan bahwa ada refleks yang ditimbulkan oleh sentuhan kita di area tersebut. Stethoscope head, I can use my pleximeter, I can use my heavier pen light. Any Permisi, object that is fairly Prof. solid as a Iya, dog, Nggih, you will mohon want to maaf, go Prof. ahead and position Sepertinya the patient on your waktunya lap in a sudah habis, comfortable nggih, Prof. fashion. Karena ada teman-teman yang praktikum hands-on, The nggih, Prof. description that I use apa? is positioning the Oh ya patient sudah, like a baby, ini juga sudah legs facing forward. baik. Kalau Sometimes it is best for sudah the habis owner to waktunya hold kita the bisa patient in henti. that Terima kasih. position, and I Absensinya can proceed to bisa do the diedarkan ya. biceps reflex. Nggih, baik, Prof. Terima kasih Ya. banyak, nggih, Prof. Sir, we'll Terima extend the kasih banyak, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum.